Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, taufik serta inayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengkaji ilmunya Allah, untuk belajar ilmunya Allah. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum saya melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pelajaran pada pagi hari ini diberi kelancaran, diberi manfaat bagi saya pribadi, umumnya bagi kalian semua. Marilah kita berdoa bersama-sama ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk belajar, untuk mengkaji daripada ilmunya Allah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu tentang umroh. Yang sebelumnya kita membahas masalah haji. Haji dan umroh sebenarnya ini tidak jauh beda. Yang membedakannya itu, kalau haji itu ada wukuf di Arafah, yang mana terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah, mulai tergelincirnya matahari sampai terbitnya fajar, itu ada di haji. Sedangkan di umroh itu tidak ada wukuf seperti itu. Jadi pengertian umroh secara bahasa itu yaitu berkunjung ke Baitullah. Berkunjung secara istilah yaitu berkunjung ke Baitullah dengan waktu yang tidak ditentukan. Kalau haji itu ditentukan mulai dari apa? Bulan Syawal, bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah. Ini ketentuan daripada haji. Kalau umroh itu tidak ditentukan oleh bulan. Kapanpun kalau kita mempunyai uang, mempunyai kelebihan harta, maka kita boleh melakukan umroh. Jadi seperti itu. Adapun nantinya syarat maupun rukunnya itu sama seperti haji. Jadi seperti itu. Umrah tersebut juga dianjurkan di dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah kalian karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis disebutkan bahwasannya al umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Umrah ke umrah itu adalah penghapus dosa dari keduanya. Jadi ada anjuran di dalam hadis, di dalam Al-Qur'anul Karim dan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum umrah ini yaitu fardu ain. Artinya sama dengan haji. Muslimin, muslimat itu mempunyai kewajiban ketika dia diberikan harta yang lebih, kekayaan yang lebih, dia mempunyai kewajiban untuk menunaikan ibadah yang bernama umroh. Sekarang umroh ini kurang lebih ada yang 25 juta, ada yang 27 juta, tergantung dia itu ikut mana gitu. Jadi seperti itu. Adapun syarat-syarat umroh yang pertama yaitu Islam. Selain daripada agama Islam itu tidak diwajibkan untuk umroh. Semisal ada agama Hindu itu melakukan ibadah umroh tidak diterima. Jadi umroh ini benar-benar dari agama Islam. Selain Islam itu tidak diterima atau tidak sah.
Yang kedua yaitu berakal, artinya itu dia itu waras, tidak stres, tidak gila. Jadi berakal di sini itu maksudnya itu dia tidak stres, tidak gila. Kalau dia tidak stres dan tidak gila, maka dia itu memenuhi syarat untuk pergi umroh. Yang ketiga yaitu balik, artinya umroh ini harus dilakukan oleh orang yang balik. Jadi seperti itu. Yang keempat yaitu merdeka. Maksudnya merdeka di sini ini dia tidak menjadi budak bagi tuannya, tidak menjadi pembantu. Kalau dia terlepas dari itu semua, dia memenuhi syarat. Yang kelima syaratnya yaitu harus mampu. Kalau tidak mampu, maka tidak mempunyai kewajiban untuk pergi umroh, karena ibadah yang paling mahal yaitu ibadah haji dan umroh. Soalnya kenapa? Soalnya ibadah haji dan umroh ini memerlukan biaya, memerlukan uang, lain daripada ibadah sholat, lain daripada ibadah puasa. Kalau ibadah puasa dan sholat itu tidak memerlukan biaya, sedangkan ibadah umroh dan haji ini harus menggelontorkan biaya. Jadi orang-orang tertentu yang dipanggil oleh Allah, yang diketuk hatinya, akan mau melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Seperti itu syaratnya. Yaitu syaratnya yang pertama harus Islam, harus berakal, harus balik, harus merdeka, dan harus mampu. Kalau tidak mampu, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad memberikan alternatif lain. Alternatifnya bagaimana? Dia yang tidak mampu melakukan umroh, pergi umroh dengan biaya yang begitu luar biasa, dia cukup sholat jamaah subuh, setelah itu membaca dzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, sampai terbitnya matahari. Nanti nanti pahala tersebut seperti dia itu melakukan umroh dengan sempurna. Jadi ya jangan berkecil hati bagi saya, bagi kalian semua yang tidak mempunyai kelebihan harta, kalian bisa melakukan hal-hal seperti ini. Adapun rukun daripada umroh, yang pertama ihram, niat. Niat untuk ihram. Yang kedua yaitu apa? Yang kedua ini yaitu tawaf. Tawaf ini di sini maknanya mengelilingi Ka'bah selama 7 kali putaran. Jadi seperti itu, harus melakukan rukun-rukun seperti ini biar umroh kita sempurna, biar umroh kita diterima. Karena kalau umroh dan haji kita diterima di sisi Allah, itu tidak ada balasan lain kecuali dakhulal jannah, kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yaitu sa'i. Sa'i di sini lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, yang dicontohkan daripada ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Yang keempat yaitu tahallul. Tahallul di sini yaitu memotong bagian rambut kita minimal 3 helai. Jadi seperti itu. Yang kelima yaitu tertib, dilakukan secara berurutan. Jadi mulai dari ihram itu dilanjutkan ke tawaf. Jangan ihram setelah itu tahallul, itu namanya tidak berurutan. Yang berurutan dari ihram ke tawaf, itu yang diurutkan. Jadi seperti itu. Jadi ibadah umrah ini tidak lain sama dengan ibadah haji, hanya ketentuan waktu nantinya yang membedakan. Nah, sama-sama wajib bagi muslimin muslimat yang mempunyai kelebihan harta dan kelebihan uang, itu wajib untuk melaksanakan ibadah umroh seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, nanti ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.